Halo, welcome to my YouTube channel. Selamat datang teman-teman di pemrograman komputer untuk materi persegi panjang sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembuatan pemrograman dengan judul analisis pengembangan aplikasi materi persegi panjang siswa SD. Studi kasus, aplikasi ini dibuat untuk mempermudah siswa dalam mempelajari materi bangun datar persegi panjang kelas 4 SD atau MI. Di dalam aplikasi disediakan menu materi dan kuis saat siswa memencet tombol start. Kemudian menu, di situ disediakan pilihan untuk materi luas dan materi keliling. Setelah siswa membaca materi tersebut, siswa diarahkan kepada menu game dengan mengisi nama terlebih dahulu. Kemudian, setelah permainan game selesai, siswa dapat melihat skor akhir dan pembahasannya. Berikut adalah laporan hasil screenshot Trello. Pada list to do, kelompok 5 itu membuat chart untuk tugas pertemuan 3 sampai 15. Kemudian, kelompok 5 mengerjakan chart tugas pertemuan 3 sampai 7, yaitu slide, flowchart, dan coding. Berikutnya, ini adalah laporan hasil screenshot Trello, di mana pada kolom doing, ini pada chart pertemuan 7, kelompok 5 merevisi pengerjaan flowchart. Yang dimaksud itu adalah simbol input nama dan menampilkan materi, dan coding. Codingnya itu start nama dan menghubungkan materi dengan kuis, yang sudah diselesaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan 6. Kemudian pada kolom done, pada pertemuan ke-3 hingga ke-6, kelompok 5 itu telah menyelesaikan tugas flowchart dan coding dari sebagian program yang telah dibuat. Kemudian, berikut adalah laporan hasil screenshot flowchart. Ini gambarannya. Program ini diawali dengan mengklik simbol mulai, kemudian memasukkan nama, memilih materi. Materinya ini ada pilihan materi 1 sama materi 2. Materi 1 itu materi keliling, persegi panjang, dan materi 2 itu mengenai luas persegi panjang. Kemudian akan mengerjakan soal ini, simbol memulai kuis, kemudian memasukkan jawaban dan menampilkan skor. Kemudian kalau nilai kurang dari 7, bisa kembali ke game. Apabila telah memenuhi, maka bisa selesai. Berikut laporan hasil coding Google Colab. Yang pertama, ini itu adalah kelompok 5 membuat codingan awal berupa input nama, user program, kemudian bisa melanjutkan ke bagian menu materi. Untuk yang kedua ini ada anggota kelompok membuat codingan menu berupa pilihan materi 1 ini dan pilihan materi 2. Jadi pilihan materi 1 ini adalah materi luas dan materi yang kedua itu keliling. Berikutnya yang terakhir itu adalah di bagian codingan terakhir, kelompok 5 membuat codingan kuis. Apabila skor yang diperoleh kurang dari 7, user dapat mengulang kembali kuis pada program. Berikutnya akan dijelaskan tentang pembuatan alur dari flowchart-nya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai narasi visualisasi dari perencanaan aplikasi coding atau coding dan flowchart yang akan kami buat. Kita mengambil yakni materi persegi panjang dan dengan judul analisis pengembangan aplikasi materi persegi panjang siswa sekolah dasar. Nah, tujuannya apa sih kok kita mengambil materi persegi panjang tersebut? Nah, tujuan pembuatan materi ini untuk meningkatkan pemahaman siswa sekolah dasar di jenjang sekolah dasar ya. Kalau nggak salah di sekolah dasar ini materi persegi panjang yakni ada di kelas 4, yakni untuk meningkatkan pemahaman
siswa sekolah dasar dengan teknologi yang ada. Jadi ketika kita sudah membuat coding tadi ya, jadi siswa kan biasanya kan kalau belajar kan manual. Nah, kalau misalkan kita sudah mengembangkan teknologi, maka siswa akan lebih asik lagi belajar dengan teknologi. Mereka akan apa ya, daya ingin tahu mereka itu akan lebih tinggi daripada pembelajaran secara manual. Lalu uh, ya mereka juga tahu nih bagaimana caranya menghitung luas, persegi panjang, bagaimana cara mereka menghitung keliling persegi panjang, serta bisa mengasah pemahaman siswa jenjang SD dengan adanya contoh soal yang akan tersedia nanti. Jadi nanti kami akan menyediakan 5 contoh soal dari luas persegi panjang dan 5 contoh soal dari keliling persegi panjang. Nah, berikut mungkin ilustrasi ya yang bisa saya tampilkan di sini. Yang pertama yakni codingan kita akan memasukkan input nama. Jadi ketika misalnya kita memasukkan nama Feby misalnya, sama Feby nanti akan ada pilihan nih mau materi luas atau materi keliling. Kalau misalkan kita memilih materi luas, maka ilustrasinya seperti ini. Nah, tadi adalah ilustrasi dari materi luas bersih panjang dengan rumus panjang kali lebar. Nah, setelah itu ketika murid tersebut sudah tahu apa sih materi apa namanya rumus dari luas persegi panjang. Nah, selanjutnya mereka akan uh, memilih materi dari keliling persegi panjang. Nah, ilustrasi dari materi keliling persegi panjang mungkin bisa saya tampilkan seperti ini. Nah, bagaimana sih caranya kita menentukan keliling papan tulis tersebut? Karena kan papan tulis tersebut kan tentunya persegi panjang. Nah, ini ditampilkan nih panjang kita pakai P atau L kita untuk lebar. Jadi keliling persegi panjang itu P tambah P tambah P tambah L tambah L. Lalu setelah itu ketika keliling persegi panjang selesai, nanti juga akan ada uh, pilihan lagi yes or no. Ketika kita memilih yes, nanti akan next ke contoh soal seperti ilustrasi di sini. Nah, kalau misalnya kita pilih no, nanti akan kembali lagi ke materi. Dan ini misalkan siswa tersebut pilih yes, maka nanti akan ada next ke contoh soal. Contoh soalnya itu yang pertama itu ada 5 soal dari luas persegi panjang. Lalu disusul soal nomor 6 sampai 10 akan ada soal keliling persegi panjang. Nah, ini ilustrasi jadi contoh soal luas persegi panjang mungkin seperti ini. Nah, ada gambar diketahui, lalu berapakah luas komputer tersebut? Nah, lalu nanti ada ini ya, ada pilihan A, B, C, D. Ketika muridnya milih A, nanti misalkan salah, nanti juga akan ada koreksinya yang benar adalah D dengan pembahasan seperti ini. Lalu ini adalah contoh soal dari keliling. Nah, kalau tadi kan persegi panjang sudah. Lalu sekarang keliling. Nah, contoh soal dari keliling itu ini. Ini ada di soal 6 sampai 10. Nah, ini kita ambil dari salah satunya aja. Nah, ini dari pembahasan dari keliling. 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, kita masukkan 64 tambah 32, 2 kali 96, ya ini hasilnya 192. Nah, setelah contoh soal, nanti juga akan muncul nilai skor. Nanti dia, misalkan dia nilainya kurang dari 70, maka dia akan mengulang lagi kembali ke materi dan contoh soal. Ketika dia nilainya lebih dari 70, maka dia akan bisa dibilang berhasil ya untuk memahami materi dari persegi panjang tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya mengenai bagaimana sih visualisasi ya, atau cerita mengenai alur dari pemrograman kelompok kami. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf jika saya ada salah kata.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai program flowchart yang kelompok kami buat. Pertama-tama, siswa nanti diminta untuk mengklik tombol mulai. Setelah mengklik tombol mulai, mereka akan ditujukan untuk memasukkan nama. Setelah memasukkan nama, ada menampilkan materi. Nah, menampilkan materi ini merupakan materi pengantar sebelum menuju materi inti. Setelah itu, ada pilihan materi. Nah, pada pilihan materi ini ada dua pilihan, yaitu materi 1 dan materi 2. Nah, pada materi 1 ini, ketika siswa mengeklik materi 1, mereka akan ditujukan kepada materi luas. Nah, ketika siswa memilih materi 2, mereka akan ditujukan kepada materi keliling. Nah, pada materi kedua ini ada pilihan iya dan tidak. Ketika siswa memilih iya, mereka bisa langsung memulai kuis. Tetapi ketika siswa nanti memilih tidak, mereka akan ditujukan kepada pilihan materi untuk memilih materi 1 dan 2 kembali. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah dari materi 2, jika siswa memilih iya, maka siswa dapat memulai kuis. Namun di memulai kuis ini terdapat pilihan lagi antara iya atau tidak. Jika siswa merasa belum yakin tentang materi yang sudah dipelajari tadi ataupun ngeblank, bisa memilih tidak dan kembali ke pilihan materi untuk mempelajari lagi materi 1 dan materi 2. Kemudian jika siswa sudah merasa yakin memahami materi yang sudah dipelajari di atas tadi, siswa dapat memilih iya dan langsung memasukkan jawaban yang menurut mereka tepat. Nah, setelah selesai memasukkan jawaban, maka program akan menampilkan skor. Nah, jika sudah, akan muncul nilai. Jika nilainya kurang dari 7, maka siswa tersebut akan kembali ke pilihan materi untuk mempelajari lagi materi 1, materi 2, dan memulai kuis, mengerjakan ulang. Namun, jika skor yang diperoleh siswa itu tepat 7 atau lebih dari 7, maka siswa dapat mengakhiri game. Saya di sini akan menjelaskan coding program kelompok saya. Yang pertama, di sini siswa mengeklik tombol start. Setelah siswa tombol start, akan lanjut ke game, yaitu memasukkan nama terlebih dahulu. Nah, setelah memasukkan nama, siswa akan dilanjutkan ke materi pengantar. Nah, sebelum masuk ke materi inti, siswa akan ditampilkan dengan materi pengantar terlebih dahulu. Nah, pada program kelompok saya ini ada dua pilihan materi inti. Yang pertama ada materi luas dan yang kedua ada materi keliling. Di sini siswa memilih materi yang pertama atau yang ke-1. Nah, di sini akan muncul materi luas persegi panjang. Setelah itu siswa memilih materi yang kedua. Setelah masuk ke materi kedua yaitu materi keliling persegi panjang. Nah, setelah itu setelah memilih materi yang kedua, siswa akan diberi pilihan yes or no. Untuk yes ini siswa akan masuk ke soal atau kuis, dan untuk no, pilihan no, siswa akan kembali ke materi pengantar. Nah, di sini siswa memilih no terlebih dahulu. Nah, setelah siswa memilih no, akan muncul materi pengantar. Setelah itu siswa memilih materi inti, yaitu materi luas terlebih dahulu, atau materi yang pertama, dan yang selanjutnya siswa memilih materi yang kedua atau materi keliling. Dan di sini siswa memilih materi kedua atau materi keliling. Selanjutnya di sini siswa memilih yes untuk lanjut ke soal atau kuis. Nah, setelah siswa memilih pilihan yes, siswa akan dilanjutkan ke soal. Nah, di sini perlu digarisbawahi untuk yes or no ini sendiri, Y-nya itu harus kapital dan N-nya itu harus kapital. Jadi, kalau Y atau N-nya itu tidak kapital, itu tidak bisa. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan coding untuk bagian latihan soal. Apabila siswa telah memahami materi yang disajikan, siswa selanjutnya
bisa mengerjakan latihan soal dengan cara ketik yes, lalu di enter. Setelah itu soal akan muncul dan siswa diberi kesempatan untuk hanya menjawab satu jawaban yang benar. Nah, untuk soal yang pertama, suatu persegi panjang memiliki panjang 28 cm dan lebar 9 cm, maka luasnya adalah luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi untuk mencari luas tersebut adalah 28 dikali 9, hasilnya adalah 252 cm persegi, yaitu C. Nah, karena di sini jawaban kita benar, maka terdapat keterangan yaitu correct, good job. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 2, sebuah halaman berbentuk persegi panjang dengan keliling 210 meter dan lebar 35 meter. Maka luas halaman tersebut adalah, nah soal nomor 2 mencari luas halaman dengan diketahui keliling dan lebarnya. Maka langkah pertama adalah menentukan panjangnya berapa, lalu kita bisa menghitung luasnya. Nah, nomor 2 ini jawabannya adalah 2450 cm. Nah, jawabannya benar, maka ada keterangan correct, good job. Nah, nomor 3, disajikan bangun dengan panjang 12 cm dan lebar 10 cm, maka luas bangun tersebut adalah berapa cm persegi. Nah, luas bangun persegi panjang dengan panjang 12 dan lebar 10 adalah 120 cm, yaitu D. Soal nomor 4, ayah membuat papan tulis berukuran 200 cm dikali 150 cm. Papan tulis tersebut membutuhkan 2 kaleng cat berukuran kecil untuk tiap meter persegi. Cat yang dibutuhkan ayah untuk mengecat papan tulis tersebut adalah berapa kaleng? Nah, di sini bisa kita cari luasnya dahulu, setelah itu diubah dalam bentuk meter persegi lalu dibagi 2, hasilnya adalah 6, C. Soal nomor 5, disajikan bangun dengan panjang 12 cm dan lebar 6,5 cm, maka luas bangun tersebut adalah luas bangun dengan panjang 12 cm dan lebarnya 6,5 cm adalah 78. Soal nomor 6, disajikan bangun dengan panjang 2 cm dan lebar 5 cm, maka kelilingnya, nah untuk mencari keliling persegi panjang ada rumusnya 2 dikali P ditambah L, maka 2 dikali 2 ditambah 5 sama dengan 14. Soal nomor 7, keliling persegi panjang adalah 88 cm. Jika panjangnya 26 cm, maka lebarnya berapa cm? Nah, untuk mencari lebar dari persegi panjang tersebut dengan cara 88 dibagi 2 lalu dikurangi dengan 26 cm. Jawabannya adalah D. Soal nomor 8, disajikan bangun dengan panjang 12 cm dan lebarnya 13 cm, maka kelilingnya adalah, keliling persegi panjang adalah 2 dikali P ditambah L, jadi 2 dikali 12 ditambah 13, hasilnya adalah 50 cm. Dan soal nomor 9, panjang kolam ikan 55 meter dan lebarnya 33 meter. Keliling kolam ikan tersebut adalah, ya rumus kelilingnya tadi adalah 2 dikali P ditambah L. 2 dikali
55 ditambah 33 meter, yaitu 176 D. Dan yang soal terakhir, disajikan bangun dengan panjang 17 cm dan lebar 15 cm. Maka bangun tersebut memiliki keliling persegi panjang yaitu 2 dikali 17 ditambah 15, hasilnya adalah C. Nah, karena jawaban kita benar semua, maka keterangannya adalah well done, your score was 10. Jadi soal kita 10 dan benar semua, maka nilainya 10. Apabila nilai kita di bawah 7, maka siswa diminta untuk mengerjakan soal kembali. Sekian penjelasan dari saya.